Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini akan membahas materi SKB dosen Kemdikbudristek, yaitu tentang etika dosen terhadap publikasi ilmiah. Materi etika dosen terhadap publikasi ilmiah termasuk ke dalam kode etik dalam kegiatan penelitian yang merupakan salah satu subtes etika dan tridharma perguruan tinggi yang terdapat pada kisi-kisi SKB dosen Kemdikbudristek tahun 2021. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Oke teman-teman, jadi untuk etika dosen terhadap publikasi ilmiah biasanya dituangkan atau dijelaskan di dalam buku kode etik dosen masing-masing universitas. Tetapi kurang lebih ruang lingkupnya hampir sama dari seluruh universitas. Nah, adapun sumber yang saya ambil dalam pembahasan video kali ini yaitu buku kode etik dosen UNJ tahun 2015. Untuk etika dosen terhadap publikasi ilmiah, ada 10 poin yang dijelaskan dalam buku kode etik dosen UNJ tahun 2015. Kita bahas yang pertama. Menghindari tindakan plagiat, yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman bahwa tindakan plagiat itu walaupun tidak disengaja tetap melanggar etika dosen terhadap publikasi ilmiah karena sudah jelas dikatakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak sengaja melakukan tindakan plagiat tersebut. Poin kedua, menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek atau kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang. Jadi untuk kasus seperti ini, misalkan ada dosen senior yang menduduki jabatan pimpinan, kemudian memiliki pengaruh kekuasaan dan mengintimidasi kepada dosen yang ada di bawahnya untuk memasukkan namanya ikut ke dalam penerbitan suatu karya ilmiah padahal tidak berkontribusi, maka dianggap melanggar etika dosen terhadap publikasi ilmiah. Yang ketiga, tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu. Yang keempat, menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya. Untuk contoh kasus seperti ini, dimisalkan dosen A dan B melakukan suatu penelitian kelompok dan menghasilkan hasil penelitian yang diperoleh bersama. Kemudian pada suatu hari, dosen A menerbitkan jurnal yang merupakan hasil dari penelitian bersama, tetapi tidak mencantumkan nama dosen B. Maka hal ini dianggap melanggar etika dosen terhadap publikasi ilmiah. Selanjutnya poin kelima, menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut. Untuk kasus seperti ini, dimisalkan dosen A menjadi pembimbing dari mahasiswa B dan telah berhasil menyelesaikan skripsinya. Pada kemudian hari, dosen A mengambil hasil penelitian, sebagian hasil penelitian dari skripsi mahasiswa B tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan menulis sebuah jurnal
dengan mencantumkan nama sebagai peneliti tunggal, maka dianggap melanggar etika dosen terhadap publikasi ilmiah. Yang keenam, mengambil data hasil penelitian orang lain seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan atau perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya. Yang ketujuh, mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip. Yang kedelapan, meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi. Yang kesembilan, mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia. Yang kesepuluh, memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan di samping pemberian izin, fasilitas, dan bantuan lainnya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Jadi ada satu contoh soal. Pertanyaannya seperti ini. Tindakan dosen di bawah ini yang bukan pelanggaran etika dosen terhadap publikasi ilmiah adalah: apakah A, menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut? Jawaban ini tidak tepat ya, karena ini merupakan pelanggaran etika dosen karena melakukan plagiat, yaitu mengambil hasil penelitian tanpa persetujuan dari mahasiswa. Kemudian yang B, menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitiannya. Ini juga merupakan pelanggaran ya terhadap etika dosen terhadap publikasi ilmiah, karena melakukan publikasi tanpa mencantumkan nama-nama peneliti lainnya dan tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti lainnya. Untuk pilihan jawaban C, mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia, ini merupakan pilihan jawaban yang benar ya teman-teman, karena ini adalah salah satu etika dosen terhadap publikasi ilmiah yang memang harus dilakukan, yaitu mencantumkan seluruh kontributor atau nama-nama peneliti ketika akan melakukan publikasi ilmiah. Kecuali ada yang tidak bersedia dimasukkan namanya, maka tidak apa-apa untuk tidak dimasukkan namanya. Nah, untuk bagian D, tidak sengaja dalam mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Untuk bagian D, termasuk dalam kegiatan plagiarisme sehingga merupakan pelanggaran etika terhadap publikasi ilmiah. Karena tindakan plagiat baik sengaja maupun tidak sengaja tetap dikategorikan pelanggaran etika dosen terhadap publikasi ilmiah. Nah, itulah tadi teman-teman sekilas tentang etika dosen terhadap publikasi ilmiah. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.